berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini? Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Saudara, serangan Israel di seluruh wilayah Gaza tak kunjung usai. Secara brutal, operasi militer Israel masih berlanjut di wilayah Khan Yunis. Israel kembali merilis video pertempuran dan mengklaim serangan mengarah target Hamas di Khan Yunis. Hingga saat ini total lebih dari 28.000 orang tewas akibat serangan brutal Israel sejak Oktober lalu. Saudara, parade boneka raksasa hingga iringan tarian meriahkan malam karnival di Perancis. Kita kembali saja. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh,
tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Saudara, parade boneka raksasa hingga iringan tarian meriahkan malam karnaval di Prancis. Tradisi karnaval abad pertengahan Eropa ini sudah berlangsung sejak akhir 1800-an. Karnaval tahunan Nice, Prancis kembali digelar. Parade boneka raksasa hingga iring-iringan tarian disambut meriah. Tradisi karnaval abad pertengahan Eropa ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 1800-an. Et donc, on est un groupe de danseurs, comme vous voyez, d'un certain âge, parce qu'on a tous entre 65 et 70 ans, et ben on s'amuse comme des fous. C'est ça le carnaval, c'est la rigolade absolue. Karnaval Nice yang merupakan salah satu acara festival terbesar di dunia ini akan berlangsung hingga awal Maret. Kita tutup Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Saya Liviana Charlisa. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Eksplorasi eksotika bumi cendrawasih. Keanekaragaman flora dan fauna yang unik yang hanya dapat ditemui di wilayah Kepala Burung Papua. Mahkota Permata Papua. Mulai 24 Februari pukul 10 pagi di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gar. Dan saya Cindy Permadi. Saudara, sejumlah elit parpol mulai melirik dan bermanuver mencari teman koalisi.
Mereka tak mau ketinggalan kereta untuk menjajaki diri, mau bergabung menjadi koalisi atau memantapkan sikap sebagai oposisi. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain. Di tengah harga beras yang terus melambung, warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Gara-gara kalah dalam pemilu, seorang calon legislatif jengkel dan menarik kembali bantuan material yang telah disumbangkan untuk perbaikan jalan. Mobil pebalap Ryan Blaney menabrak dinding pembatas sirkuit dalam ajang balap NASCAR di lintasan balap mobil Daytona, Florida, Amerika Serikat. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Hujan deras mengakibatkan 15 rumah di Kampung Cipait, Desa Ciomas, pada Rincang, Kabupaten Serang, terdampak banjir bandang. Beginilah situasi banjir yang menerjang Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Pada Rincang, Kabupaten Serang, Minggu petang kemarin. Hujan yang mengguyur wilayah Pada Rincang mengakibatkan aliran sungai Cidanggiang meluap, terutama di sekitar Kampung Cipait hingga Barubuk. 15 rumah di kampung setempat rusak diterjang banjir bandang. Giant! Selain lumpur, banjir yang menerjang Kampung Cipait ini juga membawa material batang kayu serta sampah. Kayu dan sampah sempat tersangkut di jembatan. Setelah kondisi air surut, warga setempat bersihkan kawasan mereka yang terdampak banjir bandang. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah sekaligus gudang pakaian di Gang Keramat Ulu Jami, Jakarta Selatan terbakar. Harus dari sana, Pak. Kobaran api terus membakar bagian dalam rumah sekaligus gudang pakaian yang berada di Gang Keramat Ulu Jami, Sanggeran, Jakarta Selatan, Senin siang. Api yang berasal dari panel listrik yang berada di rumah itu dengan cepat membesar hingga penghuni rumah panik. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran itu. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu kamar yang berada di bangunan ini. Sementara itu, saudara, sebuah kabel listrik terbakar di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Percikan listrik hingga kobaran api sempat membuat warga panik. Kebakaran tiang listrik, awas kabel. Awas kabel. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan nyaris membakar pohon yang berada di dekat tiang. Warga sekitar sempat panik lantaran mendengar suara ledakan. Kabel yang terputus akibat terbakar juga mengeluarkan percikan listrik dan api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kabel lain. Selanjutnya, saudara, diduga lapuk dimakan usia bangunan sekolah dasar negeri di Majalengka, Jawa Barat, Senin siang ambruk. Mukti SD 2 ambruk, mohon Video amatir warga ini, saudara, menggambarkan kepanikan sesaat setelah ambruknya bangunan sekolah SD di Sidamukti 2, Majalengka, Jawa Barat. Ambruknya bangunan ini membuat warga mendatangi lokasi untuk membantu evakuasi. 3 orang luka tertimpa material bangunan sekolah. Kejadian di Desa Sidamukti SD 2 ambruk.
Warga dan guru sibuk mengevakuasi korban yang tertimpa material bangunan sekolah. Bangunan sekolah ini, saudara, tiba-tiba ambruk sehingga membuat 2 guru dan seorang mahasiswa magang terluka tertimpa material bangunan sekolah. Ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saudara, sejumlah KPPS di Manokwari mendatangi sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Manokwari. Sempat terjadi adu mulut antara KPPS dan pihak Bawaslu. Adu mulut tak terhindarkan saat para KPPS melayangkan protes kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari. Mereka berpendapat bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebelumnya, Ketua KPU Manokwari menyatakan siap menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang di 7 TPS. Sampaikan juga bahwa dari hasil koordinasi kami dengan Bawaslu, petugas KPPS itu permintaan dari Bawaslu sendiri bahwa mereka harus diberhentikan. Kita harus rekrut KPPS yang baru. Itu yang kami panggil, kami klarifikasi, menyampaikan supaya mereka juga tidak kaget. Saudara, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat. Diminta bahwa yang hadir hari ini adalah dengan bakar ban dan membawa spanduk serta sejumlah atribut, masa mendesak KPU agar tetap independen tanpa adanya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Masa meminta KPU menjalankan pemilu secara jujur, adil, dan rahasia. Tanya di KPU, saudara, demo juga terjadi di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat. Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat melakukan long march dari kawasan Patung Kuda menuju Bawaslu. Mereka menuntut Bawaslu bertanggung jawab dan bertindak pada dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Koordinator aksi menyebut kecurangan terlihat sejak sebelum pemilu berlangsung. Dugaan kecurangan terus berlanjut hingga penghitungan suara. Forum komunikasi antara relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil untuk demokrasi mengeluarkan petisi Brawijaya yang menyatakan menolak hasil pemilu 2024. Ada 5 poin tuntutan dalam petisi Brawijaya ini, saudara. Salah satunya meminta agar pemilu 2024 diselenggarakan ulang dan menolak hasil yang sudah ada, serta memprotes keras deklarasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran dan meminta penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Petisi ini dikeluarkan lantaran pelaksanaan Pilpres 2024 dinilai penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Saudara, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Nantinya temuan dugaan kecurangan ini akan menjadi landasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Diketuai oleh Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis dan didampingi Henry Yosodiningrat, tim khusus ini akan bertugas mengawal proses rekapitulasi dan juga mengumpulkan bukti indikasi kecurangan pemilu. Bukti-bukti dari hasil temuan ini akan menjadi dasar untuk gugatan di MK nanti. Perlawanan melalui jalur hukum ini dilakukan karena TPN menilai kecurangan pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, tim hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Kami mendapat banyak laporan
dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin menyebut paslon 1 dan 3 sudah bekerja sama untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Mardhani Alisera, juru bicara Timnas Amin menyebutkan kerjasama sudah dilakukan antara paslon 1 dan paslon 3 dalam mengungkap dugaan kecurangan dalam pemilu. Mardhani menambahkan keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan kecurangan pemilu ini juga diperlukan untuk pemilu yang jujur dan adil. 01 dan 03 kerjasama sudah dari kemarin. Jaga agar pemilu jurdil. Sekarang akan berlanjut sampai pemilu bersih. Kerjasama tidak cuma 01, 03. Semua masyarakat sipil wajib menjaga pemilu jurdil. Saudara, sejumlah elit parpol mulai melirik dan bermanuver mencari teman koalisi. Mereka tak mau ketinggalan kereta untuk menetapkan diri sebagai koalisi atau oposisi. Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, rakyat telah memilih presiden dan anggota legislatif. Meski KPU masih melakukan penghitungan manual, sejumlah elit parpol mulai melirik dan bermanuver mencari teman koalisi. Mereka tak mau ketinggalan kereta untuk menjajaki diri, mau bergabung jadi koalisi atau memantapkan sikap sebagai oposisi. Nah, yang baru-baru saja terjadi, publik tiba-tiba dikejutkan dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini mengejutkan karena hubungan kedua tokoh ini sempat kurang harmonis pasca Partai Nasdem secara sepihak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal mereka terikat dalam satu koalisi. Kini usai pemungutan suara, Jokowi dan Surya Paloh kembali bertemu. Lalu apa isi pembicaraan kedua tokoh ini? Sebelumnya pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pernah dilakukan pada 13 Oktober 2023 lalu. Usai Nasdem menggalang koalisi dengan PKB mengusung Anies dan Caimin. Nah, untuk pertemuan saat ini belum jelas benar apa yang dibicarakan keduanya. Konon kabarnya hanya sebatas silaturahmi. Namun benarkah demikian? Menurut Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, menyatakan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Minggu malam atas permohonan Surya Paloh. Begini katanya, ya betul Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka. Namun pernyataan dari pihak istana ini berkebalikan dengan pernyataan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Menurutnya, kehadiran Surya Paloh justru atas undangan Presiden Jokowi. Kehadiran Ketum Nasdem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, meminta waktu, memenuhi undangan. Ini yang seperti disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Di sisi lain, jubir Timnas Anies Muhaimin, Billy David bilang, Surya Paloh jadi orang yang beruntung dapat giliran pertama bertemu dengan Presiden Jokowi pasca pencoblosan. Namun pihaknya menyebut koalisi Anies Muhaimin masih solid. Sementara itu, Capres Anies Baswedan menegaskan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak akan mengubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Mengeluarkan pernyataan apa hasil pertemuan Pak Presiden kemarin.
Tapi mungkin Pak Surya Paloh yang beruntung nih dapat giliran yang pertama ya. Dan itu dilakukannya di ruang publik. Kita nggak diundang makan siang, nggak diundang makan malam, tapi dilakukan secara resmi. Dan kita tetap pada prinsip bahwa koalisi 01 adalah partai-partai yang berintegritas. Lihat bahwa partai koalisi ini tetap solid, tetap dalam arahan semangatnya ada di jalur perubahan. Saya tidak melihat ada perubahan sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Komunikasi dulu nggak Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi? Ya, selalu komunikasi dan tidak ada tidak ada pergeseran posisi sama sekali nggak ada, dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Presiden Jokowi mengonfirmasi pertemuan dengan Surya Paloh membahas isu politik. Jokowi mengaku dirinya menjadi jembatan untuk semua pihak. Presiden mengklaim pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Presiden dengan Ketum Nasdem Surya Paloh, Jokowi enggan berkomentar. Menurutnya, yang terpenting pertemuan Minggu malam itu bermanfaat untuk politik di Indonesia. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah disang siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. PDIP yang siap untuk jadi ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Ketua DPD PKB tak berani mengira-ngira pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Pasalnya pertemuan ini tidak ada koordinasi dengan ketum-ketum parpol koalisi pendukung Anies Muhaimin. Namun sampai saat ini Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap akan bergabung atau jadi oposisi karena proses rekapitulasi masih berlangsung. Belum berakhir ya, belum berakhir sampai sekarang. Rekapitulasi terkait Pilpres pun masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau misalkan bicara dengan partai-partai koalisi kami untuk berbicara bagaimana terkait loncat ataupun misalkan mengambil sikap. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait itu. Ya. Tak hanya bertemu dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi juga berusaha untuk menjalin pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyatakan diminta jadi fasilitator pertemuan keduanya. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menegaskan siap jika menjadi oposisi. Apakah sudah ada informasi terkait pertemuan itu? Belum. Saya kan pasif saja seperti apa yang saya nyatakan kemarin. Ya kan? Ya. Saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong, yang minta tolong itu memberitahu enggak, kalau enggak memberitahu kan tugas saya enggak bisa melakukan apa-apa. Ya kan? Ya saya pasif saja. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan mengambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan menjadi oposisi, atau seperti apa? Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri.
Presiden Joko Widodo tak banyak berkomentar terkait kemungkinan PDI Perjuangan menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029. Jokowi yang hingga kini masih berstatus sebagai kader PDIP hanya menjawab singkat pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang menyatakan pernah jadi oposisi. Jokowi pun meminta menanyakan hal tersebut ke PDI Perjuangan. PDIP yang siap untuk jadi oposisi, ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka turut angkat bicara. Menurut Gibran, pertemuan antara Ketua Umum Parpol pasca pemilu penting untuk mengembalikan situasi semakin damai. Selain untuk mendinginkan suasana pasca pemilu, pertemuan juga bisa untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Terkait pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, Gibran menilai sebagai langkah untuk menjaga kondusivitas politik. Ya, saya kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua umum partai jika bertemu, bersilaturahmi, saling menjaga komunikasi itu akan mendinginkan suasana. Dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal ketika angka quick count-nya sudah jelas, kan saya sudah berstatement. Saya juga sudah tidak sabar untuk sowan ke paslon nomor 1 dan 3. Ya. Saya kan nunggu dipanggil aja. Kalau misal PDIP nanti mengarah ke oposisi gimana, Mas? Ya itu monggo. Ya. Pertemuan antar Ketua Umum Parpol yang terjalin sebetulnya bagus untuk mendinginkan suasana usai pertarungan dalam pemilu. Namun sampai saat ini penghitungan suara masih berlangsung di KPU dan belum diumumkan secara resmi siapa pemenangnya. Ada baiknya menunggu proses ini berjalan, namun tetap menjaga situasi politik tetap aman. Dan usai jeda berita utama akan kembali saudara dengan informasi. Gara-gara berbeda pilihan capres, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga mengalami luka memar. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Alergi kambuh, gatal biduran, alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Pro6 menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Pro6, alergi no way. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, sebuah rumah di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Senin sore ludes dilalap si jago merah. Angin kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan. Saat api mulai membesar, terdengar suara ledakan dari rumah utama yang mengalami kebakaran. Menurut keterangan saksi mata, sumber kebakaran berasal dari dalam dapur darurat. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya meredam laju api mengantisipasi tidak merembet ke bangunan lainnya. Api berhasil dijinakan 1 jam kemudian. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada beda capres, istri alami KDRT. Hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima, sang istri pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Nova yang masih trauma mencoba mengingat kembali peristiwa kekerasan yang ia alami. Kala itu, 15 Februari, sehari setelah momen pemilihan presiden, Nova dan sang suami terlibat cekcok. Hanya gara-gara berbeda pilihan presiden, nasib rumah tangga mereka pun kini di ujung tanduk. Suami Nova, Apri Jones, yang tersulut emosi, lantas melayangkan pukulan ke arah Nova. Tak terima, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Hanya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena dipukul di bagian mana sih? kepala. Mati tidak nampak, tapi kalau melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Akibat penganiayaan, Nova mengalami luka memar. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau ini masih terus didalami pihak kepolisian. Polisi berencana akan memediasi kedua belah pihak agar bisa berdamai. Riki Ramadoni, Kompas TV, Batam. Berikutnya saudara, caleg tarik bantuan. Video dugaan seorang caleg yang menarik kembali bantuan paving block yang digunakan untuk memperbaiki jalan viral di media sosial. Hal ini diduga terjadi lantaran perolehan suara sang caleg tak sesuai target. Nani dicupuk nih, kilo nih. Tiba kalah nih, gak sesuai. Sebuah video dengan narasi adanya seorang caleg yang menarik kembali bantuan sejumlah paving block untuk pembuatan jalan langsung viral di media sosial. Setelah ditelusuri, peristiwa ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Penarikan bantuan ini terjadi pada Kamis pekan lalu. Diambilnya bantuan paving block ini diduga karena suara caleg di wilayah Kecamatan Sempu, Banyuwangi tak sesuai target.
Meski begitu, warga mengaku tak kecewa lantaran mereka telah terbiasa dengan kondisi jalan yang rusak selama ini. Pak datang, terus saya tanya kapan masangnya, katanya setelah pemilu. Tapi nyatanya setelah pemilu diambil lagi. Kenapa? Katanya ya, caleg yang ngasih itu nggak jadi gitu loh, Bu. Ini kecewa apa gimana? Ya biasa ya Mas, udah biasa jalan kayak gini kok. Belum diketahui secara pasti siapa caleg dan dari partai apa yang memberikan bantuan paving block itu. Namun warga menduga bantuan itu berasal dari caleg dari Partai Nasdem. Awak media yang berusaha mengonfirmasi tak mendapat jawaban dari pihak terkait. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, honor KPPS dipakai judi. Seorang bendahara panitia pemungutan suara di Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menggunakan uang honor petugas KPPS sebesar Rp115 juta untuk judi online. Kasus ini terungkap setelah KPU Balangan menerima laporan dari 126 petugas KPPS yang mengeluhkan belum menerima honor setelah bertugas. Seorang bendahara panitia pemungutan suara di Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ditangkap polisi. Ia menggunakan honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS sebanyak Rp115 juta. Dari hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan untuk judi online sebanyak Rp88 juta serta untuk membayar utang. Polisi kemudian menyita sisa uang sebesar Rp17 juta dari tangan pelaku. Melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Kasus ini terungkap setelah 126 petugas KPPS mengadu ke kantor kelurahan karena belum menerima honor setelah bertugas hingga dilakukan mediasi untuk mencari solusi pada Jumat lalu. Pihak KPU Kabupaten Balangan pun mengonfirmasi bahwa honor petugas KPPS telah dibayar pada hari Sabtu dengan upaya KPU mengganti kerugian. Kita berharap dengan kasus ini cepat selesai, maka setiap ketua TPS di Batu Piring ya, di Kelurahan Batu Piring itu bisa dengan hati yang tenang mengikuti pleno di tingkat kecamatan. Pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Informasi pilihan berikutnya, saudara, caleg artis menuju Senayan. Nama-nama selebritas ramai menghiasi surat suara dalam pemilu 2024. Para pesohor ini saling berebut kursi di Senayan, baik dari jalur partai maupun jalur perseorangan. Berangkat dari status sebagai selebriti, sejumlah nama yang sudah dikenal akrab masyarakat kini mencoba peruntungan menjadi anggota legislatif. Dari hasil penghitungan suara sementara oleh Komisi Pemilihan Umum RI, sejumlah artis mendulang suara dengan jumlah cukup besar, sehingga berpotensi untuk melenggang ke Senayan. Sebut saja Alfian Syah Bustami atau yang tertulis dengan Alfian Syah Komeng di surat suara pemilu 2024. Komeng maju untuk menjadi anggota legislatif dari jalur Dewan Perwakilan Daerah. Namanya pun sontak menjadi viral antara lain karena perolehan suaranya yang melonjak untuk caleg DPD daerah pemilihan Jawa Barat meski penghitungan suara masih terus dilakukan. Sedangkan dari jalur partai, artis Once Mekel dan Uya Kuya sama-sama berjuang untuk bisa menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Once Mekel dari PDI Perjuangan dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional. Keduanya kini memiliki hasil penghitungan suara dengan jumlah yang cukup bersaing. Dari dapil yang menjadi wilayah ibu kota yang disebut-sebut paling banyak memiliki caleg dari kalangan pesohor. Beralih ke Jawa Tengah, artis Nafa Urbah digadang-gadang lolos ke Senayan lantaran dari hasil penghitungan suara sementara, perolehan suara caleg dari Partai Nasdem ini cukup signifikan.
Nafa sendiri mengaku hasil tersebut bisa jadi diperolehnya karena selama setahun belakangan dirinya semakin getol untuk terjun langsung ke masyarakat yang berada di Dapil Jateng 6. Dan untuk wilayah Jawa Timur, musisi Ahmad Dhani dari Partai Gerindra memperoleh suara yang patut diperhitungkan untuk lolos ke Senayan. Bersaing di daerah pemilihan Jatim 1 yang kerap disebut Dapil Neraka, Dhani bahkan termasuk dalam nama-nama yang berpotensi besar untuk mendapatkan kursi anggota dewan. Sementara itu, artis lainnya yang juga ikut mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan adalah Melly Guslau dari Partai Gerindra yang maju dari Dapil Jawa Barat 1, serta Ucok Baba dari P3 melalui Dapil 2 Banten. Menjadi artis bisa jadi memberikan keuntungan tersendiri karena sosok mereka sudah cukup dikenal di mata publik. Semoga amanah suara yang diberikan masyarakat benar-benar bisa dijalankan dengan baik jika nanti para tokoh-tokoh ternama ini benar-benar duduk menjadi wakil rakyat di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Terakhir, saudara, penangkapan pengedar sabu. 2 pengedar narkoba ditangkap polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Polisi langsung menyergap salah satu pengedar narkoba ini di wilayah Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Adalah Asdir alias Buteng, pria yang menjadi target operasi polisi lantaran diduga kerap mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayahnya. Dan benar saja, saat melakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa sabu seberat 10 gram. Dari hasil penangkapan Asdir, polisi pun berupaya menangkap Asmar yang merupakan rekan pelaku. Asmar yang kabur ke dalam area perkebunan berhasil dibekuk polisi yang langsung membawanya ke kantor polisi. Menindaklanjuti laporan informasi masyarakat, maka tim unit 1 Timsus melakukan penyelidikan dan pemantauan di Desa Ranti Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di mana di daerah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun mendapati satu nama lain yang merupakan penyedia narkoba, yaitu pria bernama Lanang. Para pelaku kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Aziz, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sejeda kami kembali dengan informasi warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi Pasar Murah, Kota Bandung. Pon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Only for those with unapologetic ambition. That
where legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli. Silahkan saja bagi yang mau meliput itu silahkan, yang mau tetap menghadap ke sini silahkan. Nanti PPT juga akan kita share kepada teman-teman supaya mendapatkan gambaran yang relatif detail untuk bahan publikasi teman-teman sekalian. Silahkan Mbak. Baik Mas Ketua, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan, ini udah kali ketiga, tapi akan lebih detail saya menjelaskan sistem informasi rekapitulasi elektronik. Di ruangan ini sebenarnya ini kali ketiga saya menjelaskan cara kerja Sirekap untuk pemilu tahun 2024. Kalau nanti nggak kelihatan, boleh agak geser sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, next tolong dibantu. Kita punya 5 jenis pemilu yang masing-masing Sirekap menangkap foto C-plano dan kemudian ditampilkan kepada publik. Dan inilah jenis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini cara kerja yang berangkat dari bagaimana KPPS memasukkan data dan kemudian sampai kepada server kita. Ketika sampai pada server kita, langsung merupakan bentuk diagram, dalam hal ini pie chart, diagram lingkaran untuk presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri, itu ada gambar di mana ketika KPPS sebelum mengirimkan foto, ini KPPS kita 1,6 juta orang ya, terdiri atas dari Sabang sampai Merauke, dari segala macam yang mengoperasionalkan 2 orang setiap TPS, makanya 800 ribuan kali 2 itu sekitar 1,6 juta, yang merupakan terdiri dari berbagai jenis ragam SDM KPPS kita, mencerminkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya ingin jelaskan sebelah kiri adalah itu yang ada di handphone mereka. Jadi sebelum mereka mengirimkan apa yang mereka potret dengan apa yang ada di handphone, itu ada fitur yang disiapkan oleh Sirekap berupa periksa kesesuaian data. Jadi ketika OMR ditangkap masuk ke dalam handphone, sebelum dikirim sesungguhnya si KPPS ada mekanisme periksa kesesuaian data. Untuk perolehan suara Pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai terhadap hasil pembacaan Sirekap. KPPS untuk presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan koreksi. Nanti ketua akan menjelaskan. Koreksi terhadap data yang tidak sesuai, kalau terjadi ketidaksesuaian, itu sistem dapat membacanya. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme Sirekap Web.
karena ada flag, ada penanda. Ketika KPPS menyatakan tidak sesuai, secara sistem itu kebaca dan akan diperbaiki oleh KPU Kota melalui flagnya, melalui Sirekap web. Ini untuk fitur Presiden dan Wakil Presiden. Ini contoh koreksi data yang sudah dilakukan. Next. Nah, contoh koreksi data yang sudah dilakukan pada tingkatan KPU Kota, begini fiturnya, dan ini sudah dilakukan terus-menerus ketika KPU mendapatkan ketidaksesuaian terhadap data. Next. Bapak Ibu sekalian, berapa data anomali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hari ini, tanggal 19 Februari, hari ke-14, 15, 16, 17, 18, ke-6. Pukul 8.52 masih terdapat dari 800 ribuan TPS, terdapat 1223 TPS dengan kesalahan data setelah sistem membaca ada data tidak sesuai. Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada di 108 TPS, sebagian paslon ada di 233 TPS. Total TPS kita 822.236. 823.236. Data yang sudah masuk per hari ini, alhamdulillah, sudah 71,26%. Nah, setara dengan 586.646 TPS. Bapak Ibu sekalian, dalam tabel kami sudah sampaikan dari hari ke hari, kami menemukan berapa yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali, totalnya berapa, hariannya ada, totalnya berapa, diperiksa berapa, sisa PR kami ada berapa. Jadi secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten kota. Per hari ini sisanya tinggal 1223 TPS dari 586.646 TPS yang sudah kita upload, sekitar 0,21%. Ini data untuk presiden dan wakil presiden setidaknya sampai tadi pagi, hampir pukul jam 9 pagi tadi. Ini untuk DPR, DPRD, dan DPD sebagai jenis pemilu yang lain. Next. Nah, tadi saya menjelaskan fitur untuk KPPS yang mana KPPS presiden tidak ada fitur koreksi, yang ada hanya sesuai dan tidak sesuai. Untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD, perolehan suara pileg apabila terdapat ketidaksesuaian antara C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap, KPPS dapat melakukan koreksi melalui aplikasi Sirekap Mobile sesuai dengan formulir C hasil. Bisa dilihat ada tanda pensil. Tanda pensil itu adalah fitur periksa. Tapi kalau KPPS tidak memeriksa, maka angkanya tidak akan linier, tidak akan terjumlah sama kalau tidak diperiksa secara benar oleh KPPS kita yang berjumlah 1,6 juta. Pada setiap dapil ketika Bapak Ibu mengklik setiap dapilnya. Itulah kenapa kemudian KPU terus-menerus juga melakukan perbaikan terhadap kerja-kerja KPPS di lapangan. Jadi fitur koreksinya tolong dilihat, ada sebelum dikirim angka masuk, dilihat dulu, dicek. Kalau kemudian mereka tidak periksa langsung submit, itulah yang Bapak Ibu bisa lihat pada output tabel. Tabel yang Bapak Ibu bisa lihat di DPR, DPRD, dan DPD sebagai bentuk tampilan info publik pada jenis pemilihan itu. Berikutnya, next, ini data anomali untuk pileg DPR berdasarkan hari ini pukul 4 sore. Bapak Ibu, terdapat banyak sekali dapil di DPR RI, 80 dapil,
84 dapil, terdapat 4167 TPS dengan kesalahan data. Dari 5823236 data TPS masuk, ini saya kayaknya harus cek dulu angkanya. Saya cek dulu angkanya, ini mohon maaf untuk Pileg DPR RI, Pak Yogi tolong dicek. Untuk pertanggal 19 bulan 2 tahun 2024, kami sudah memeriksa 5.550 kesalahan data yang sudah diperbaiki untuk DPR RI. Untuk data ini saya disclaimer terlebih dahulu ya, untuk data DPR RI. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya yang ingin kami sampaikan bahwa sistem dapat menemukan data anomali dan langsung diperbaiki. Next. Ini yang disimpulkan untuk Pilpres dan Pileg untuk fitur periksa dan fitur koreksi terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian dan fitur koreksinya. Next. DPR itu 57,31% di 471796 TPS. Nah, ini next. Ini publikasi. Inilah cara kerja tadi yang saya sebut. Kalau ada satu TPS aja yang tidak mengkoreksi langsung submit, maka kepada publik memang menjadi tidak linier. Jumlah dari A tambah B tambah C tambah D. Apalagi kalau dijumlahkan secara dapil, setiap dapil. Nah, publikasi inilah yang dilihat di pemilu 2024.kpu.go.id. Next. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Info publik kita berupa untuk presiden dan wakil presiden bentuknya pie chart dan tabel. Pie chart itu dalam bahasa Indonesia adalah diagram lingkaran. Rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia yang dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS. Jadi begitu terbukanya KPU, karena Bapak Ibu bisa langsung cek per TPS foto C1 image-nya, image C1 planonya, C hasilnya. Jadi publik tidak hanya dapat melihat bentuk pie chart, tapi juga next, hasil pindai dokumennya. Justru ketidaksesuaian itu karena Bapak Ibu bisa lihat hasil pindai dokumen ini. Bapak Ibu semuanya, ini nggak mesti KPU yang buka. Bapak Ibu bisa cek juga apakah di rumah Bapak Ibu sekalian hasil pindai dokumennya sama dengan yang Bapak Ibu saksikan ketika Bapak Ibu datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di setiap TPS ketika Bapak Ibu datang per tanggal 14 Februari 2024. Publik juga dapat melihat foto formulir C hasil yang diambil oleh KPPS menggunakan Sirekap Mobile. Next. Untuk tampilan DPR DPRD, rekapitulasinya berdasarkan wilayah dan juga berdasarkan dapil. Jadi bisa dilihat bahwa rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di TPS seluruh Indonesia dapat dipilah berdasarkan provinsi sampai dengan tingkat TPS, juga dapil. Data berupa rincian perolehan suara partai politik. Data ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. Next. Bapak Ibu, untuk DPR dan DPRD, walaupun jumlahnya 20 lembar, alhamdulillah kita juga punya bukti C1 hasilnya, C hasilnya. Ini dapat terpampang. DPR RI, DPRD sebagai peserta pemilu, 18 partai politik, rata-rata 20 halaman untuk setiap dapil DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bapak Ibu yang di rumah, media juga bisa melihat apakah hasil yang Bapak Ibu datangi ketika di TPS sama dengan C1 yang C hasil yang kami unggah di dalam Sirekap. Next, kami juga menampilkan diagram table untuk DPR dan DPRD. Diagram table ini memuat rincian perolehan suara partai politik termasuk persentasenya, termasuk
kapan terakhir ini diupload, termasuk jumlah berapa setiap partai politik dalam setiap dapilnya. Next. Dalam bentuk tabel, inilah bentuk tabelnya. Jadi bisa diklik dan ini terbuka sekali. Dia menampilkan data perolehan suara yang mencoblos hanya partai politik, suara yang mencoblos setiap calon anggota legislatif, dan suara yang mencoblos total partai politik dan juga yang mencoblos calon anggota legislatifnya. Next. Ini diagram tabel untuk DPD. Karena DPD calon perseorangan, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi data yang diinput oleh KPPS di seluruh Indonesia dipilah berdasarkan dapil, yaitu provinsi, dan data ditampilkan rincian perolehan suara caleg. Dari tabel batang seperti ini kita bisa lihat, misalnya perolehan suaranya, peringkat pertama, dan seterusnya. Berapa jumlah caleg DPD yang maju pada setiap tabel DPD itu. Next. DPD juga kami tampilkan hasil pindai dokumen C hasilnya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk hasil pindai dokumen untuk DPD. Next. Ini update data per tanggal 19 Februari 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pukul 16.00. Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat secara mandiri. Jadi inilah hasilnya. Per jamnya juga sudah disampaikan. Dan sekali lagi inilah bentuk akuntabilitas kerja Sirekap untuk dapat ditampilkan kepada publik. Next. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga. Dalam penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap ini memiliki skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi dalam hal komputasi. Sirekap ini baru kali pertama kita gunakan untuk pemilu 2024 dengan kompleksitas 5 jenis pemilu sekaligus. Untuk menunjang kebutuhan Sirekap dibutuhkan cloud server yang reliable, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Implementasi cloud server memperhatikan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Ini gambaran portal publikasi Sirekap di pemilu 2024.kpu.go.id dalam rentang waktu 14 Next sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 dapat dilihat sudah diakses sebanyak 604.307.624 kali. Dengan traffic yang begitu tinggi, portal publikasi dapat diakses tanpa ada kendala. Alhamdulillah, kalaupun ada kendala, kami dapat menanganinya bekerja sama dengan keamanan siber KPU. CDN yang berfungsi sebagai loket-loket akses yang tersebar secara global dapat berjalan secara efektif. Portal publikasi ini dalam rentang waktu yang tadi sudah disampaikan, beban traffic yang dialami sistem pada bulan Februari tercatat mencapai 18 terabyte. 18 terabyte, dan untuk mengelola traffic yang begitu tinggi, KPU mengimplementasikan CDN, Content Delivery Network, yang berfungsi sebagai loket-loket yang tersebar secara global di seluruh belahan dunia. Dengan penerapan CDN, publik dapat mengakses portal publikasi Sirekap yang akan diarahkan ke CDN sehingga website memiliki kinerja lebih cepat, aman, via jaringan yang dimaksud. Inilah sebaran CDN portal pemilu 2024
www.kpu.go.id. Next. Ini arsitektur keamanannya. Pada sisi keamanan aplikasi Sirekap dilindungi oleh WAF, Web Application Firewall, dan anti-DDoS yang dapat memberikan pembersihan traffic yang efisien dan perlindungan yang bahkan saat akses ke aplikasi sangat tinggi pada waktu yang bersamaan. Next. Ini anti-DDoS. DDoS sendiri adalah Distributed Denial of Service, serangan cyber yang terjadi dengan cara membanjiri server dengan fake traffic internet yang diharapkan bisa lumpuh. Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna lain mengakses layanan. Terdapat dua pengguna, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sendiri, dalam hal ini Sirekap, tidak hanya di Indonesia, tapi juga luar Indonesia. Cloud memiliki teknologi IP yang menggunakan Anycast IP dan diregistrasi di Singapura. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa DDoS terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Namun secara teknologi, traffic anti-DDoS terbagi menjadi dua traffic untuk user Indonesia melalui jalur IP network yang terdapat di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2024, beberapa website KPU mengalami serangan DDoS yang berakibat web kpu.go.id tidak dapat diakses sementara waktu. Namun web pemilu2024.kpu.go.id, cekdptonline.kpu.go.id, infopemilu.kpu.go.id masih dapat berjalan dengan baik. Proses KPPS ketika awal menginput ke dalam Sirekap sempat mengalami kendala beberapa saat karena DNS.go.id mengalami serangan DDoS, namun dalam waktu 2 jam dapat teratasi. Next. CDN, Content Delivery Network. Untuk portal publikasi, KPU mengimplementasikan CDN yang merupakan jaringan server yang didistribusikan secara global agar membantu website memiliki kinerja lebih cepat, aman via jaringan tersebut. User akan dilayani oleh CDN terdekat dengan lokasi user tersebut. Para pengguna yang akan mengakses hasil KPU, CDN Cloud menggunakan IP random, terdapat lebih dari 3.200 plus CDN nodes di dunia. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS, baik dalam maupun luar negeri, berjumlah lebih dari 1,6 juta orang, bersamaan dengan aktivitas publik yang baik dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu, maka diperlukan distribusi akses terhadap portal tersebut yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat aksesnya. Ini gambaran cek DNS propagation. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 dan salah satunya adalah gangguan DDoS. KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut sampai hari ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPU adalah dengan menerapkan anti-DDoS dalam arsitektur jaringan Sirekap. Next. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dari tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, Provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret,
nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi Divisi Data dan Informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman sekalian, operator bisa menunjukkan di slide nomor 11 dan 12 sebagai contoh ya. Tolong operator yang menayangkan PPT slide 11 dan 12. Bisa ditayangkan yang real time pakai website. Saya minta tolong supaya kita sama-sama melihat situasi Sirekap yang kemudian sering dikeluhkan karena antara apa yang ditayangkan perolehan suara dengan formulir yang diunggah beda. Teman-teman sekalian, tolong yang DPR Mas, DPR RI ya. Nah, teman-teman sekalian, jangan dari situ dulu Mas. Dari atas itu, fiturnya kan sebelah atas kiri kan pilihannya Pileg DPR. Coba diklik Mas, atas kiri itu. Nah, itu ada Pilpres, ada Pileg DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, dan DPD. Nah, kita klik yang Pileg DPR. Ya, kemudian di sebelahnya itu ada hitung suara. Kemudian sebelahnya lagi ada diklik Mas. Ada dua pilihan, wilayah dan dapil. Nah, kita klik dapil dulu. Nah, kalau klik dapil, tampilannya seperti ini. Itu yang ditunjukkan adalah hasil perolehan suara masing-masing partai politik, basisnya dapil. Demikian juga di bawahnya, coba di ataskan Mas. Nah, misalnya kita klik DKI Jakarta 1. Begitu, sudah? Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta 1, itu yang meliputi Jakarta 2 Mas, Jakarta 2. Sudah? Jakarta 2. Coba dinaikkan Mas. Nah, ini kan turunkan dikit Mas biar kelihatan diagram batangnya tadi. Terus ini profil perolehan suara partai politik per dapil di dapil DKI Jakarta 2. Mohon dicek yang atas yang ada pilihannya Pileg DPR, hitung suara, basisnya dapil, kemudian yang kanan itu di dapilnya DKI Jakarta 2. Dan diagram batang ini menggambarkan perolehan suara masing-masing partai untuk pemilu DPR RI, dapil DKI Jakarta 2. Kemudian di bawahnya, tolong digeser Mas. Terus. Nah, ini perolehan suara untuk partai dan masing-masing caleg. Misalkan ini partai nomor 1, profil sementara ini sampai dengan jam ini perolehannya sekian. Nah, yang sering yang ditengok atau dikunjungi yang bagian ini. Dan ketika kemudian tidak sesuai, misalkan ya, sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa
lebih dari 1000 itu berarti kan anomali, maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Bagaimana cara ngeceknya? Tolong diklik yang atas Mas, masih di Pileg DPR, hasil hitung suara. Nah, klik yang atas nih Mas, pilihan-pilihan menu. Nah, kita klik yang wilayah. Kemudian misalkan kita lihat sebelah kanan, pilihannya apa? Provinsi ya. Nah, kalau di handphone itu di bawahnya. Nah, pilihannya provinsi, Mas, pelan-pelan Mas. Basisnya kan provinsi ya. Ya, provinsi katakanlah DKI Jakarta. Klik DKI Jakarta. Nah, turun di bawah supaya kemudian kelihatan. Nah, basisnya kan ini. Nah, kemudian Mas klik yang DKI Jakarta, pilih Jakarta Pusat kan. Pilih Jakarta Pusat. Oke. Kecamatan Menteng, ya lokasi kantor KPU ini. Kecamatan Menteng. Kita cek lagi, kita breakdown lagi, Kelurahan Menteng. Oke. Kelurahan Menteng ini ya. Cek TPS 1. Klik TPS 1. Nah, kemudian kita cek paling bawah. Paling bawah itu ada lihat yang kolom kanan tuh. Lihat pindai C hasil di TPS 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Coba diklik. Kalau tandanya seperti ini berarti formulirnya belum terunggah, masih dalam antrian. Coba klik TPS 2 Mas. Oke. TPS 2. Klik. Ya kita sama-sama lihat lah, bahwa ada yang sudah diunggah, ada yang belum. Nah coba belum ya. TPS 3. Klik. Nah coba diklik. Inilah formulir yang dikenal dengan C hasil TPS. Ini yang difoto oleh teman-teman KPPS menggunakan handphonenya masing-masing, tetapi fungsi foto itu di dalam aplikasi Sirekap. Begitu setelah difoto, tadi urutannya sebagaimana disampaikan Mbak Betty, dicek dulu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, maka kemudian dikirim ke sistem. Oleh sistem, inilah yang dibaca. Nah, problemnya diantaranya misalkan penulisannya kurang jelas, atau unggah fotonya kurang jelas, atau ketika memberikan kolom angka menulisnya pembacaan oleh sistem kurang tepat. Ya tentu saja situasi ini menjadikan hasil suaranya menjadi tidak sesuai dengan tampilan ini. Makanya kalau ada para pihak mengkonfirmasi kepada kami, ini suara kok naik turun, suaranya kok tidak sesuai, maka kami sarankan untuk memeriksa yang ini. Sekali lagi, kalau yang tadi yang perolehan suara basisnya dapil, itu akan kelihatan suara akumulasi semua partai politik atau masing-masing partai politik di dapil itu. Nah, kalau mau lihat rincian sampai tingkat TPS, maka klik pilihannya bukan klik yang dapil, tapi yang wilayah. Sebagai contoh yang kita sama-sama saksikan, misalnya diklik Provinsi DKI Jakarta. Nanti mau lihat yang mana? Jakarta Pusat, klik. Jakarta Pusat ini untuk dapil ikut mana? Dapil DKI Jakarta 2. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu Jakarta Pusat kita klik, mau lihat di mana? Kecamatan Menteng. Kita breakdown lagi Kelurahan Menteng. Begitu ketahuan kelurahan, ada berapa TPS di situ. Diklik nanti, kalau yang sudah unggah formulir dan terbaca dengan baik, maka juga ditayangkan hasil konversi dari foto ke dalam angka-angka yang ditayangkan. Kira-kira demikian teman-teman sekalian. Semoga ini dapat memberikan penjelasan buat kita sekalian. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian
dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? Formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi, yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan, dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja Komisi Pemilihan Umum menjelaskan perkembangan terbaru terkait rekapitulasi pemilu 2024 dan juga sistem Sirekap. Yang tadi disampaikan dari TPS yang saat ini sedang berlangsung juga rekapitulasinya, masih ada 0,21% atau 1.223 TPS yang tidak sinkron datanya. Dan ini masih akan terus dievaluasi dan disinkronkan data antara yang diupload oleh KPPS dan juga data C hasil. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, top cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, top cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai
Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Pro6 menyembuhkan alergi dan pengantuk bila diminum sesuai anjuran. Pro6, alergi no way. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Yuk kolaborasikan dengan hari-harimu. Kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Pro6 menyembuhkan alergi dan pengantuk bila diminum sesuai anjuran. Pro6, alergi no way. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Yuk kolaborasikan dengan hari-harimu. Kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sidi Permadi. Saudara, sekitar 900 ton baterai litium di pabrik daur ulang di Prancis ludes terbakar. Kebakaran itu menimbulkan awan asap hitam pekat ke langit di atas lokasi kejadian. Kobaran api yang besar ini terjadi di pabrik daur ulang di Vives, Prancis, menghanguskan gudang penyimpanan ribuan baterai yang hendak didaur ulang. Kebakaran ini membuat warga khawatir, pasalnya berdampak pada lingkungan dan kesehatan di sekitar pabrik. Demikian Kompas Update, saya Sindi Permadi, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh Suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam real count sementara KPU. Langkah selanjutnya disusun Prabowo Gibran. Janji akan merangkul semua pihak diserukan. Sejumlah pertemuan dijajaki demi kuatkan pemerintahan nanti. Bagaimana nasib lawan politik? Apakah akan menerima rangkulan atau justru memilih berseberangan? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Kita tidak boleh sombong. Saya masih dikatain plonga-plongo. Selamat. Ketemu langsung. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Merealisasikan janji-janji itu kan butuh kekuatan di parlemen. Betul. Sementara kalau kita lihat hasil sementara, partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah, sudah dibicarakankah itu? Itu kita justru berharap dari pihak-pihak yang lain, koalisi-koalisi yang lain ada yang juga mau bergabung. Kita nggak menutup kemungkinan itu. Prabowo sudah melihat pemerintahannya itu akan sulit ya stabil tanpa mengajak tambahan partai politik.
Oke, dan partai politik yang di luar itu mau tidak Pak Anda lihat? Bisa saja ada yang masuk. Yang Anda prediksi bisa masuk siapa? Dalam sejarahnya kalau kita bicara soal PDIP ya kan sudah lama dan terbiasa ada sebagai oposisi. Anda melihat masih akan melakukan itu sekarang? Sepanjang dia di bawah Mbak Megawati, dia akan menjadi partai yang menjaga kehormatan dirinya. 14 Februari 2024 menjadi hari yang spesial bagi rakyat Indonesia. Momen memberikan hak suara sebagai penentu nasib bangsa 5 tahun ke depan. Pemilu kali ini spesial berdasar hasil sementara hitung cepat Litbang Kompas pada 2000 sampel TPS di sejumlah provinsi. Tingkat partisipasi masyarakat gunakan hak pilih diperkirakan meningkat. Tingkat partisipasi ini masih dinamis seiring dengan proses penghitungan dari KPU yang resmi dikeluarkan. Namun ini menjadi gambaran antusiasme warga untuk ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Dan yang ditunggu-tunggu, hasil penghitungan suara. Meski hasil hitung resmi baru dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum pada bulan Maret, namun hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari 2 paslon lain. Paslon nomor urut 2 ini unggul dengan perolehan suara lebih dari 58%. Disusul paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang memperoleh lebih dari 25%. Dan juga ada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara berdasar hitung cepat sebesar 16%. Peluang pemilu berjalan satu putaran besar terjadi. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Tak hanya paslon nomor urut 2, hasil hitung cepat juga ditanggapi oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Kita tunggu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, baik itu yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja. Presiden Jokowi menegaskan masyarakat harus tetap menunggu keputusan resmi KPU. Namun demikian, Presiden mengaku telah bertemu paslon nomor urut 2 dan mengucapkan selamat. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar, selamat. Ketemu langsung. Kapan Pak? Malam. Namun dugaan kecurangan pemilu masih ramai mengemuka. Media sosial diramaikan sejumlah laporan hingga rekaman dugaan kecurangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Atas sejumlah tudingan kecurangan, Bawaslu hingga Presiden pun bersuara. Ini sudah tercoblos, kemudian akhirnya mitigasinya surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana.
terbuka untuk diambil gambarnya. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Tak hanya hasil hitung cepat Pilpres, hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu juga menarik disimak. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, 8 partai telah memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. 8 partai ini adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Yang menarik, saudara, PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud mampu meraup suara tertinggi di antara partai lain. Berbanding terbalik dengan hasil hitung cepat paslon usungan PDIP Ganjar Mahfud yang berada di posisi buncit perolehan suara Pilpres. Sementara Partai Gerindra, partai utama pengusung Prabowo Subianto, menempati posisi ketiga partai dengan perolehan suara terbanyak. Dikalahkan Partai Golkar yang menempati posisi kedua perolehan suara terbanyak. Dari 8 partai yang lolos ke parlemen, 4 diantaranya adalah partai pengusung Prabowo Gibran, yakni Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional. Sementara, saudara, 4 partai lainnya, yakni PDIP, pengusung dari Ganjar Mahfud. Kemudian ada PKB, Nasdem, dan juga PKS yang mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sekali lagi, saudara, ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas, belum hasil resmi dari KPU. Melihat hasil sementara perolehan suara partai politik, akankah ada rekonsiliasi jika paslon 02 resmi menjadi pemimpin negara? Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Saudara, mungkinkah rekonsiliasi itu terjadi? Dan bagaimana pula peta politik di parlemen nantinya? Saya akan perbincangan hal ini bersama Rahayu Saraswati Joyoadikusumo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah keponakan dari Prabowo Subianto, dan juga Fahri Ali, analis politik senior. Ikuti saya, saudara. Ini kan kegiatan pribadi saya ya, tolong terima kasih ya. Ya. Untuk doanya apa saja Pak tadi? Sekarang saya sudah berada di depan kantor dari Gibran Rakabuming selaku Wali Kota Solo, dan saat ini memang Gibran belum tiba di kantornya. Kita tunggu seperti apa kegiatan Gibran sebagai Wali Kota pasca dia melakukan pencoblosan pada 14 Februari kemarin. Selamat atas. Ini setelah nanti pengumuman terpilih seperti apa Mas Andrian? Mas Gibran. Ya sekarang fokus ke pekerjaan sebagai wali kota aja ya. Tapi gitu. Sudah ketemu sama Pak Jokowi dan komunikasi soal ini Mas mungkin? Ya nanti aja. Ya, kita bahas nanti. Saat ini kita melanjutkan tugas sebagai wali kota itu dulu. Jadi kalau dengan partai-partai koalisi mungkin sudah ada nanti komunikasi juga. Saat ini kita fokus dengan pekerjaan sebagai wali kota. Ya itu kan baru quick count. Kita tunggu hasil real count aja ya. Sekarang kita bicara ke mau merealisasikan yang Mbak Sarah sebut tadi, merealisasikan janji-janji, itu kan butuh kekuatan di parlemen. Betul. Sementara kalau kita lihat hasil sementara, partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya, artinya butuh perjuangan ini di parlemen nantinya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah, sudah dibicarakankah itu? Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak.
sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti Top Cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco maltnya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top Cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Ya, memang tujuannya kepengen ketemu Pak Prabowo. Ya. Menurut Ibu sosok Pak Prabowo gimana sih? Ya, menurut saya sih orangnya baik ya. Cuman ya kepengennya sih amanah sama rakyat yang nggak mampu kayak yang miskin. Ya, inget kata-katanya aja dah, mau nurunin sembako yang mahal. Menurut Ibu sosok Pak Prabowo tuh kayak gimana sih? Baik, udah baik. Gimana ya, santun juga, ramah juga tadi sama ininya, sempat mau salaman ya kan. Jadi presiden bakal amanah tuh? Insya Allah amanah. Ya alasannya karena saya melihat aja dari sosoknya beliau. Sudah hadir di hadapan saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Mbak Sarah, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Mbak Sarah. Terima kasih. Cita-cita Partai Gerindra untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden akhirnya bisa tercapai meskipun kita masih menunggu hasil penghitungan KPU. Betul. Lantas, tapi ya udah tinggal setengah langkah lagi lah gitu.
What's next? What's next? Astaga, ini kayaknya kita baru aja selesai. Enggak, tapi kalau misalnya kita di politik sih ya, pasti pandangan kita nggak cuman 5 tahunan. Sebenarnya kita pasti berpikirnya jangka panjang. Namanya ini koalisi yang cukup besar, bahkan 8 partai besarnya. Yang tentunya pasti sekarang sudah mulai saatnya, selain dari kita saat ini masih fokusnya sebulan ke depan adalah mengawal suara. Tapi mungkin setelah itu nextnya adalah mempersiapkan program-program yang memang sudah kita janjikan kepada masyarakat. Dan salah satunya tentunya adalah makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Kita akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang pertama langkah kita akan memberi makan siang bergizi gratis untuk semua anak-anak Indonesia. Dan sudah kita jelaskan semuanya itu bertahap. Ya, jadi ini juga yang pernah saya sampaikan kepada konstituen bahwa justru yang bisa menghasilkan program aksi cepat yang 100 hari pertama itu justru Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita memiliki 46% di DPR dibandingkan dengan dua yang lain. Ini kita nggak bicara terus. Sekarang kita bicara ke mau merealisasikan yang Mbak Sarah sebut tadi, merealisasikan janji-janji itu kan butuh kekuatan di parlemen. Betul. Sementara kalau kita lihat hasil sementara partai koalisi dari Pak Prabowo ini belum mencapai 50% ya. Artinya butuh perjuangan ini di parlemen nantinya. Artinya butuh koalisi, Mbak Sarah. Sudah dibicarakankah itu? Kan dari awal juga Pak Prabowo bahkan sebelum debat-debat walaupun ditekankan lagi di debat terakhir, pesan beliau adalah persatuan Indonesia. Termasuk di Istora juga ya menyampaikan itu. Betul. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Tentunya kalau komunikasi tanpa harus ada dalam koalisi ya itu terus berjalan karena sekali lagi semua harus kerjasama. Tapi Pak Prabowo itu selalu menekankan persatuan Indonesia. Terutama elit Indonesia itu dibutuhkan untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, apakah semuanya artinya akan ada di kabinet? Itu yang kita nggak tahu. Perlu ada kesepakatan bukan hanya Pak Prabowo, dan Prabowo ini orangnya, dan beliau sangat menghormati yang memilih kabinet ke depannya, bukan hanya Pak Prabowo tapi di partai-partai koalisi. Baru setelah itu kita justru menutup kemungkinan itu. Nah, kalau Partai Gerindra sendiri untuk siapapun yang ingin masuk dalam koalisi ini untuk menguatkan posisi di parlemen tentu nantinya. Tentunya kabinet, yang kedua tentunya parlemen. Kita pernah sebagai oposisi itu nggak serta-merta semuanya kita tolak. Ada hal-hal yang pasti perlu kebersamaan lagi-lagi di Indonesia mufakat. Tapi Mbak Sarah, kalau kita bicara mungkin ini baru beberapa hari begitu, tetapi tentu sudah ada suara-suara yang muncul dari elit-elit Partai Koalisi Indonesia Maju ini, sudah ada arah pembicaraan ke sana kan, mungkin sudah mulai ada bahasa-bahasa underground yang disuarakan untuk kemudian bicara soal koalisi tadi. Saya rasa ini masih, sekali lagi, ini masih beberapa hari setelah semua fokusnya adalah jaga TPS dan jaga suara di tingkat kecamatan. Jadi memang semua sekarang lagi fokus dulu. Maret setelah 20 Maret baru. Walaupun saya yakin pasti ada elit-elit partai yang sudah sedang membahas itu. Untuk program, untuk kabinet, untuk koalisi, untuk siapa yang akan jadi ally, siapa yang di luar. Dan dengan kita yang sudah melalui proses pemilu sekian kali, kita pasti tahu bahwa memiliki check and balance itu. Oposisi itu penting sekali. Oposisi di Indonesia nggak ada yang benar-benar truly oposisi, karena kembali lagi. Tapi kita menghormati hak untuk misalnya ada partai-partai yang menyuarakan ya ini bicara belum tentu ketua umumnya, tapi sebut saja Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang salah sudah satunya
Periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan tugas yang patriotik. Dan saya tahu Safi dari Nasdem juga menyuarakan baik kalau kita di oposisi misalnya, mereka menyatakan seperti itu. Ya sekali lagi itu adalah hak mereka. Oke. Tapi kalaupun mau bergabung juga terbuka. Sangat. Oke. Mbak Sarah, yang menarik juga hasil lembaga survei ya sudah mendeklar, Litbang Kompas sambil sudah mendeklar ada 8 partai yang melalui hasil survei ini lolos ke parlemen. Quick count-nya. Iya, quick count-nya. Partai Gerindra berada di surveinya itu adalah, atau quick count-nya itu 13%. Naik sedikit ya dari 2019 yang lalu. Ini bisa jauh gitu perolehan suara antara pilpresnya dengan Gerindranya. Ada yang dilihat apa yang terjadi di situ? Banyak yang lupa, kita tuh 8 partai di dalam koalisi. Jadi kebagi semua suaranya? Ya harus dong, karena kan kembali lagi Pak Prabowo tuh egaliter. Golkar bahkan di atasnya Gerindra. Kita ini masih membangun. Sekarang usia 16 tahun artinya udah beranjak dewasa. Ya kita harus belajar. Tentunya kita tahu bahwa PDI Perjuangan dan Golkar adalah partai besar, partai penguasa sudah lama. Mereka sekali lagi punya struktur yang sudah sangat sampai ke akar rumput, militansinya pun juga bisa bisa disaksikan sendiri lah ya. Kita ini sebagai partai yang baru berdiri 2008 bisa langsung ada di posisi itu. 3 besar sekarang. 3 besar ya. Itu bukan hal yang jadi memuaskan sesuai target. Kalau target enggak lah, karena kita punya target selalu di atas lah ya. Kita berharapnya pokoknya jadi partai penguasa gitu. Ya saya fair aja. Kalau misalnya kita cuma dari dulu awalnya kita ngeset cuman oh ya penting dapat di partai terbesar ketiga, yang enggak. Tentunya kita harapannya menjadi partai penguasa. Tapi yang jelas kan jadi Pak Prabowo-nya. Ya itu. Karena buat target utama Gerindra kan. Target utama kami tentunya adalah Pak Prabowo jadi presiden. Mbak Sarah, setelah Pak Prabowo unggul dalam quick count, itu banyak sentimen negatif yang muncul Mbak Sarah, bahwa kemenangan atau keunggulan dari 02 ini karena adanya kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang bahkan dilakukan juga oleh Pak Jokowi ikut campur di dalamnya gitu. Bagaimana Gerindra melihat itu? Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Energi kehidupan
kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mbak Sarah, setelah Pak Prabowo unggul dalam quick count, itu banyak sentimen negatif yang muncul, Mbak Sarah, bahwa kemenangan atau keunggulan dari 02 ini karena adanya kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang bahkan dilakukan juga oleh Pak Jokowi ikut campur di dalamnya gitu. Bagaimana Gerindra melihat itu? Pak Jokowi kemarin saya suka apa yang beliau sampaikan, kalau memang itu ada, silahkan dilaporkan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Saya bersimpati kepada mereka yang menyatakan itu karena saya pernah ada di posisi mereka. Oke. Jadi kembali lagi itu adalah hak mereka untuk menyampaikan keluh kesah. Kalau misalkan memang ada buktinya, silahkan disampaikan. Tapi kalau misalkan dari kami sendiri pun juga kami ada bukti-bukti, ada kecurangan juga. Oke, pihak lain dari pihak lain. Kami tidak perlu menggembar-gemborkan, ya kami akan melalui jalur hukum. Dan jangan lupa juga, ini banyak nih kemarin ya, ini fenomena baru nih. Pas lagi penghitungan live TikTok. Jadi ini ada rekam jejak digitalnya tuh ada. Tapi saya agak lebih pesimis sekarang untuk menghadapi pernyataan seperti itu, karena kan banyak daerah yang dikuasai justru bukan oleh kami loh. Pimpinan daerahnya bukan dari kami, banyak yang itu dari sebelah. Mau itu dari kepala desanya, mau itu sampai ke bupatinya, gubernurnya. Kalau misalkan sistem terstruktur sistemnya harusnya kan semua itu kita gunakan gitu kan. Tapi bagaimana kita menggunakan mereka udah pasti ada di kubu lain gitu kan. Tapi Gerindra mengakui bahwa kemenangan besar ini karena ada peran Pak Jokowi di dalamnya. Pak Jokowi saya rasa memang dilihat sebagai berjasa utamanya karena jasa beliau untuk bangsa ini. Apa yang sudah beliau lakukan, jarang ada di dunia ini presiden itu dapat approval rating itu 75%, 80% tuh unheard of. Tetapi Partai Gerindra atau di 02 ini menyadari betapa besar approval rating Jokowi bisa menyumbang suara pada 02. Kalau konteksnya jasa dari segi bahwa kita mendapatkan efek, ekor Jokowi jas, effect. Jokowi effect, itu pasti ada. Munafik lah kalau kita menyampaikan itu tidak ada. Jadi jasa yang besar terutama dari segi moral
Itu pasti ada lah ya. Bagaimana beliau mungkin membimbing, tapi bukan dari segi yang orang khawatirkan itu kan dari segi kebijakan. Yang tidak boleh dalam segi undang-undang adalah kalau ada pemimpin yang menggunakan posisinya untuk menginfluence ya dari segi kebijakan. Jadi misalnya tadi kalau misalkan soal bansos, kalau itu memang terbukti dan itu istilahnya tidak disepakatinya lewat DPR, tapi full semuanya dari seorang Presiden Joko Widodo, then you have a fair point. Dan itu adalah point yang bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau misalkan dalam hal ini beliau bahkan GBK nggak hadir, ya kan, nggak pernah kampanye terbuka, bahkan menyatakan mendukung, tidak pernah. Jadi sekali lagi, kalau misalkan memang apa yang disampaikan itu ada buktinya, silahkan gitu loh. Terbuka, kita uji sama-sama. Betul. Mbak Sarah Rahayu Saraswati, terima kasih Mbak Sarah sudah berbagi pandangan. Tentu kita sekali lagi menunggu penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Saya juga mudah-mudahan masuk ke parlemen ya Mbak Sarah ya. Ya, ini masih belum bisa benar-benar tidur gitu karena masih mengawasin data. Kita tunggu Mbak Sarah di parlemen. Terima kasih Mbak Sarah, sehat selalu. Terima kasih. Di depan saya Fahri Ali, analis politik senior. Pak Fahri, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Fahri. Pilpres sudah selesai, hasilnya sudah keluar, meskipun itu masih quick count, kita masih menunggu hasil resmi KPU. Tapi apa yang Anda evaluasi dari hasil Pilpres 2024 ini? Siapa yang muncul sebagai pemenang di dalam Pilpres itu memang sudah teramalkan lebih awal, walaupun tetap terkejut ya, karena Presiden Jokowi sangat aktif memberikan simbol-simbol, bahkan membagikan sembako. Jadi ini kemenangan Jokowi atau kemenangan Prabowo Gibran? Saya lebih ingin mengatakan sebenarnya adalah kemenangan Jokowi, dan terutama terhadap Megawati Soekarno Putri. Tapi dengan kemenangan yang diraih oleh Pak Jokowi ini, dalam tanda kutip begitu, akan bertahan lama. Disinilah yang kemudian kita perlu melihat politik parlemen. Jangkauan kekuasaan dari Presiden Jokowi, at least ya sampai Oktober 2024 sekarang ini, itu masih relatif ya kuat di dalam pengertian bahwa Jokowi masih menjadi presiden. Lalu kemudian hubungan antara Prabowo di dalam konteks ini dengan Jokowi itu masih merupakan hubungan mesra. Nah, persoalannya adalah bahwa kalau kita lihat pada partai-partai yang muncul ke dalam parlemen, maka kita melihat sebuah kekuatan-kekuatan baru yang berada di luar kontrol Jokowi. PKB itu adalah partai besar sekarang ini. Dia mendapatkan berapa persen? Sekarang dia mendapat 11%. Cukup besar itu. Lalu kemudian ada Nasdem, kemudian PKS. Ya. Jadi sebenarnya PDIP itu bisa menjadi ya, pemimpin baru di dalam susunan kekuatan partai-partai politik di dalam parlemen. Dalam sejarahnya kalau kita bicara soal PDIP ya kan sudah lama dan terbiasa ada sebagai oposisi. Anda melihat masih akan melakukan itu sekarang? Tidak akan goyah? Saya yakin kalau PDIP sepanjang ya di bawah Mbak Megawati, sepanjang itu dia akan menjadi partai yang menjaga kehormatan dirinya. Ada suara dari Prabowo yang mengatakan soal merangkul semua. Artinya Anda membaca Prabowo tidak menginginkan ada oposisi mungkin? Prabowo sudah melihat keadaan bahwa pemerintahannya itu akan sulit ya stabil tanpa mengajak tambahan partai politik. Dan partai politik yang di luar itu mau tidak Pak? Anda lihat? Partai-partai ini saya harap mereka lebih idealis. Tetapi secara potensial bisa saja ada yang masuk. Yang Anda prediksi bisa masuk siapa? Partai-partai yang
sudah terbiasa masuk ke dalam pemerintahan, itu umumnya tidak mau berada di luar pemerintahan. Berada di luar, kecuali PDIP, sepanjang berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kalau misalnya nanti oposisi hanya ada satu, hanya PDIP, seberapa kuat bisa melakukan check and balances bagi jalannya pemerintahan Indonesia? Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas.
misalnya nanti oposisi hanya ada satu, hanya PDIP, seberapa kuat bisa melakukan check and balances bagi jalannya pemerintahan Indonesia? Saya balik ya, kekuatan-kekuatan civil society akan beraliansi dengan PDIP dan dia akan muncul sebagai pemenang di dalam pemilu yang akan datang. Karena apa? Massa yang merasa tersingkir di dalam proses yang undemokratik itu cenderung mencari pemimpin-pemimpin resmi di dalam dunia politik, yaitu partai yang bersedia untuk menjadi oposisi. Secara ideal, Megawati dengan partainya yaitu PDIP itu sudah mulai membangun ya hubungan dengan partai-partai non Jokowi untuk menciptakan keseimbangan kekuatan politik agar supaya demokrasi itu bisa dilaksanakan. Itu terus terang juga ada kontestasi. Saya memperkirakan ya pihak Prabowo dan juga Jokowi itu pun mungkin sudah mengirim orang-orangnya untuk menghampiri kawan-kawan dari partai-partai yang sebelumnya di dalam kontestasi kepresidenan itu saling berlawanan gitu. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Kalau misalnya nanti yang mengambil posisi hanya sebagai oposisi hanya PDIP, bagaimana melihat kekuatan Prabowo di pemerintahan? Dia akan kuat gitu, akan sangat kuat, dan karena itu dia bisa saja makin percaya kepada dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan-bantuan eksternal. Nah, mungkin juga kekuatan Jokowi itu hanya komplementer saja. Jadi hanya menjadi pelengkap saja. Karena dia sudah punya partai-partai yang berada bersama dia. Artinya Jokowi bisa disingkirkan oleh Prabowo? Bisa disingkirkan atau bisa hanya merupakan komplementer saja. Artinya, ya, sosok yang dominan di dalam kepemimpinan nasional itu adalah Prabowo. Dan kalau kita lihat, kita belajar dari apa yang terjadi ya antara Jokowi dengan Megawati, maka hal itu mungkin juga bisa terjadi hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Jadi sepanjang Presiden Jokowi itu belum mempunyai partai politik ya, partai politik parlemen yang cukup kuat, maka aktor utama ya setahun atau 2 tahun ke depan itu adalah Prabowo Subianto. Dan Anda membaca Jokowi saat ini sedang kasak kusuk untuk bisa mendapatkan partai besar? Secara hipotesis saya kira ya dia sudah memikirkan hal itu. Nah, mungkin saja sekarang sedang terjadi negosiasi gitu antara Jokowi dengan sahabat saya Airlangga Hartarto gitu. Mungkin saja who knows ya. Gitu. Oke, tapi apakah mungkin Golkar mau? Golkar itu tidak ditentukan oleh ketua umumnya, gitu. Tetapi ditentukan oleh slagorde dari Golkar itu sendiri plus konstituennya yang besar, gitu. Pak Fahri, setelah penghitungan cepat itu keluar, kita lihat perolehan suara antara partai dengan capres itu tidak sejalan seirama. PDIP perolehan suaranya tertinggi, tapi kemudian capresnya suaranya terendah. Dan Ganjar menyebut ini ada anomali, suara-suara soal kecurangan itu muncul. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar. Kalau Anda sendiri sebagai orang yang senior melihat perjalanan politik Indonesia,
Mungkin Kalau saya, hal seperti itu biasa terjadi. You are right, ya. Ganjar itu kekuatannya tidak melebihi partainya sendiri, gitu. Yang kedua, kekuatan utama Ganjar itu hanya ada di Jawa Tengah, gitu. Tidak menyebar. Tidak meluas ke Jawa Timur, dan dia harus berjuang untuk masuk Jawa Barat, apalagi keluar Jawa. Nah, yang kedua adalah pilihannya kepada Mahfud MD. Mahfud MD adalah sahabat saya, tetapi ketika dia dipilih menjadi wakil presiden, itu adalah pilihan yang bagus di dalam versi kaum reformis. Nah, tetapi Mahfud itu masih harus berkompetisi sekuat-kuatnya dengan tokoh-tokoh NU lainnya. Mestinya kalau itu mereka punya imajinasi yang sedikit agak radikal, PDIP mestinya memilih calon presiden dari luar partainya sendiri, gitu. Iya. Kita masih akan menunggu hasil penghitungan KPU, tapi tentu quick count biasanya tidak berbeda dengan hasil resmi KPU. Tapi sekali lagi yang kita tekankan adalah demokrasi harus ada oposisi, karena penting ada check and balances. Kita berharap ada partai yang kuat berdiri. Malah saya berharap PDIP kemudian memimpin menjadi partai oposisi bersama dengan partai-partai pendukung Anies dan pendukung Ganjar. Pak Fahri Ali, analis politik senior, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak Fahri. Terima kasih Nilu. Pemilu 2024 spesial. Selain diikuti oleh putra Presiden Joko Widodo, beberapa pesohor juga ikut dalam pemilihan legislatif dan mencuri perhatian. Siapa saja mereka? Berikut informasinya untuk Anda. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Yang penting buatku. Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, orange water atau lemon water. Monitor terbaik, super responsif. Dan orange water atau lemon water menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya orange water atau lemon water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 orange water atau lemon water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Inilah kualitas merah yang semakin mewah.
Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan Marja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Pemilu 2024 usai, kini masyarakat menunggu hasil penghitungan resmi KPU untuk pemilihan presiden dan wakil presiden juga wakil rakyat di parlemen. Yang menarik, sejumlah tokoh terkenal, artis dan influencer memenuhi daftar calon legislatif pada kertas suara. Mereka bertarung untuk melenggang ke Senayan menjadi wakil rakyat. Salah satu medan pertempuran sengit para caleg dari kalangan ternama adalah daerah pemilihan Jawa Timur. Musisi Ahmad Dhani, Krisdayanti, hingga Andre Hehanusa berebut kursi parlemen di sana. Nama selebritas lain yang juga muncul diantaranya Vena Melinda, Lucky Perdana, dan Krishna Mukti. Juru masak terkenal Chef Arnold hingga Crazy Rich Surabaya Tom Yuafa turut meramaikan daftar nama caleg di wilayah yang sering disebut dapil neraka. Yang belakangan ramai jadi perbincangan adalah komedian Komeng. Ia juga maju sebagai calon anggota DPD RI dari Jawa Barat, mendapat suara tertinggi di antara kandidat lain. Komeng diketahui tidak pernah berkampanye, namun gaya kocaknya mampu meyakinkan warga untuk memberikan suara. Masuk ke politik itu katanya ada 3 tas popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal, tunjang aja udah berapa di sana. Saya pengen seperti Korea Selatan, bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Posenya yang unik dalam foto di surat suara membuat Komeng jadi pokok pembicaraan di media sosial X. KPU Jawa Barat menyebut foto yang digunakan Komeng merupakan hasil persetujuan dan bagian dari strategi caleg. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara di strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Pasangan selebritas juga turut ramaikan pemilihan legislatif. Sebut saja Jihan Fahira dan suaminya Primus Justisio, Uya Kuya dan sang istri Astrid Kuya, Pasha Ungu dan istri Adelia Pasha, serta Ahmad Dhani dan Mulan Jamila.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyebut pasangan selebritas yang menjadi caleg pada pemilu kali ini merupakan tren baru. Mengapa mereka memilih terjun ke politik? Ya betul, ini tren baru di 2024 ya. Karena sebelumnya jarang sekali ada suami istri. Saya melihat fenomena baru ya, kelihatannya berpindah haluan, punya nilai tersendiri, ingin memperjuangkan katakanlah profesinya, kelihatannya kebutuhan untuk eksis, bukan hanya eksis dalam dunia entertainment, tapi juga eksis di politik. Ya itu pembuktian ya bagi artis yang baru yang terpilih nanti untuk membuktikan diri bahwa selama ini rakyat memberikan amanah, memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk bekerja dengan baik. Semua warga negara punya hak sama untuk dipilih dan memilih. Siapapun pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang terpilih tentu harus lahir dari perjalanan demokrasi yang baik. Kepentingan bangsa harus di atas kepentingan pribadi agar demokrasi tak tercederai. Keseimbangan dalam sebuah pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi adalah keharusan. Harus ada kelompok kritis yang menjadi pengingat dan pengontrol jalannya pemerintahan. Di sini, peran oposisi dibutuhkan agar tercipta pemerintahan yang sehat dan selalu berpihak pada rakyat. Ikuti terus perkembangan seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.